Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Funia Sari dengan akhiran BP 234 dari kelas Patologi Perut B. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang identifikasi cendawan patogen beberapa varietas benih kacang tanah Aracis hypogaya pada beberapa tempat penyimpanan yang berbeda di Kecamatan Insana Barat. Yang pertama yaitu pendahuluan. Kacang tanah atau Aracis hypogaya merupakan salah satu komoditas pertanian penting di Indonesia. Tanaman ini memiliki nilai ekonomi tinggi karena menjadi sumber protein nabati dan minyak yang digunakan dalam berbagai produk seperti makanan ringan, bumbu dapur, dan pakan ternak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Timur Tengah Utara pada tahun 2015, produktivitas kacang tanah di daerah tersebut menurun dari 1,26 ton per hektar pada tahun 2010 menjadi 0,71 ton per hektar pada tahun 2015. Salah satu penyebab utama penurunan produktivitas adalah penggunaan benih dengan mutu fisiologis rendah akibat penanganan pasca panen dan penyimpanan yang kurang tepat. Selama penyimpanan, benih kacang tanah sangat rentan terhadap infeksi cendawan patogen seperti Fusarium sp, Aspergillus sp, Melanospora sp, dan Rhizopus sp. Faktor lain yang mempengaruhi mutu benih selama penyimpanan adalah jenis wadah yang digunakan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, jenis cendawan patogen apa saja yang mengkontaminasi benih kacang tanah selama penyimpanan. Yang kedua, bagaimana pengaruh perbedaan tempat penyimpanan dan varietas terhadap tingkat serangan patogen dan kualitas benih. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk mengidentifikasi jenis-jenis cendawan patogen yang terdapat pada benih kacang tanah. Tujuan yang kedua, untuk menentukan tempat penyimpanan yang paling tepat untuk mempertahankan mutu benih kacang tanah. Manfaatnya adalah diharapkan menjadi acuan bagi petani dan penangkar benih dalam memilih metode penyimpanan yang dapat meminimalkan serangan cendawan, serta mempertahankan daya tumbuh dan kualitas benih kacang tanah. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Kacang tanah termasuk dalam famili Fabaceae dan merupakan tanaman semusim yang dibudidayakan luas di daerah tropis dan subtropis. Buah kacang tanah berkembang di dalam tanah atau geokarpik sehingga disebut sebagai groundnut. Kandungan utama bijinya meliputi protein 25-30%, lemak 40-50%, serta karbohidrat 10-20%. Penyimpanan benih merupakan tahapan penting untuk menjadi viabilitas hingga benih siap ditanam. Faktor utama yang mempengaruhi mutu benih selama penyimpanan adalah suhu, kelembapan relatif, kadar air, dan jenis wadah. Menurut Purnomo et al. Pada tahun 2013 menjelaskan bahwa wadah yang baik harus mampu menahan keluar masuknya udara dan uap air agar kadar air benih tetap stabil. Cendawan patogen merupakan mikroorganisme yang dapat hidup pada jaringan benih dan menyebabkan penyakit baik selama penyimpanan maupun setelah tanam. Beberapa cendawan utama pada benih kacang tanah antara lain: yang pertama ada Fusarium sp, dapat menyebabkan penyakit busuk akar dan busuk batang. Koloni berwarna putih hingga kemerahan. Konidia berbentuk bulan sabit. Infeksi dapat menghambat perkecambahan dan menurunkan figur benih. Yang kedua ada Aspergillus sp, merupakan jamur gudang yang umum ditemukan selama penyimpanan. Beberapa spesies seperti Aspergillus flavus menghasilkan aflatoksin yang bersifat karsinogenik. Infeksi jamur ini menurunkan daya kecambah dan menyebabkan perubahan warna biji. Yang ketiga ada Melanospora sp, cendawan berwarna hitam yang pertumbuhannya cepat pada media PDA. Spora berwarna coklat kehitaman dan sering menyebabkan busuk biji dan menurunkan mutu benih. Yang keempat ada Rhizopus sp, dikenal sebagai penyebab busuk lunak. Cendawan ini bersifat saprofit tetapi dapat menjadi patogen pada kondisi lembab. Serangan jamur ini menyebabkan benih membusuk dan kehilangan daya tumbuh. Selanjutnya yaitu pembahasan. Hasil isolasi dan identifikasi menemukan 4 jenis cendawan patogen yang menginfeksi benih kacang tanah, yaitu yang pertama Fusarium sp. Secara makroskopis, Fusarium sp memiliki ciri awal berwarna putih dan mengalami perubahan warna kemerahan setelah berumur 4-5 hari. Pertumbuhan tidak merata, berserat halus, dan berkembang sangat cepat pada media PDA. Secara mikroskopis, warna koloni berwarna hitam kemerahan dengan struktur tubuh berupa miselium bercabang, hialin, dan Conidia berbentuk bulan sabit. Cendawan ini tergolong seedborne dan seed transmitted karena dapat bertahan di permukaan maupun di dalam jaringan benih. Infeksi dapat berlanjut saat benih berkecambah dan menyebabkan busuk batang dan rebus semi atau dumping off. Yang mana gambar di bawah ini adalah pengamatan jamur Fusarium sp secara makroskopis yang tampak depan dan tampak belakang serta mikroskopis.
Yang kedua yaitu ada jamur Aspergillus sp. Secara makroskopis tampak depan benih berwarna putih berserat dan tampak belakang putih kekuningan. Secara mikroskopis memiliki ciri-ciri seperti bergaris tegak panjang dan ujung konidia berwarna hitam dan membentuk bulatan telur dan bebas. Cendawan ini tergolong seedborne karena merupakan jamur gudang yang berkembang saat penyimpanan. Biasanya menginfeksi permukaan biji dan menyebabkan penurunan viabilitas serta produksi aflatoksin, namun jarang menular ke tanaman berikutnya. Gambar di bawah ini adalah gambar pengamatan secara makroskopis dan juga mikroskopis jamur Aspergillus sp. Yang ketiga ada Melanospora sp. Secara makroskopis berwarna hitam berserat dan pertumbuhan sangat cepat pada media PDA, dan secara mikroskopis memiliki konidiofor berdinding halus dan konidia berwarna coklat berbentuk bulat dan kasar. Cendawan ini tergolong seedborne karena ditemukan sebagai kontaminan penyimpanan. Infeksinya terjadi di permukaan benih, tidak selalu menular ke tanaman, umumnya bersifat saprofitik, namun dapat menurunkan kualitas benih. Gambar di bawah ini adalah pengamatan jamur Melanospora sp secara makroskopis dan juga mikroskopis. Yang keempat yaitu jamur Rhizopus sp. Ciri-ciri patogen Rhizopus sp dapat dibedakan dari Conidia curvularia berbentuk huruf C. Bagian tengah membesar dan semakin tumpul pada ujung konidia. Konidia berserat 3-4 sekat, dinding yang tebal berwarna coklat kehitaman. Infeksi melalui stomata, kemudian menyebar ke jaringan tanaman. Cendawan ini tergolong seedborne karena merupakan jamur saprofit gudang penyebab busuluna atau sofrot yang berkembang pada kondisi lembab selama penyimpanan. Tidak menular melalui perkecambahan. Gambar di bawah ini adalah pengamatan secara makroskopis dan juga mikroskopis jamur Rhizopus sp. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 jenis cendawan patogen yang ditemukan pada benih kacang tanah selama penyimpanan, yaitu ada Fusarium sp, Aspergillus sp, Melanospora sp, dan Rhizopus sp. Mode penyimpanan berpengaruh nyata terhadap kejadian penyakit dan mutu benih. Penyimpanan di kaleng logam menekan infeksi cendawan hingga 16-67%. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.